Kita semua ini hidup dikelilingi produk dari minyak bumi, ya kan? Oh, jelas. Mulai dari plastik di meja Anda, serat di baju, sampai bahan kimia di sabun. Ketergantungan kita pada sumber daya fosil ini kayaknya udah nggak bisa ditawar lagi. Betul. Tapi, pernahkah Anda berhenti sejenak dan berpikir, gimana kalau kita bisa bikin semua bahan kimia aromatik yang berharga itu bukan dari minyak, tapi dari sesuatu yang kita buang setiap hari? Sesuatu yang melimpah banget di planet ini. Nomor 2 setelah selulosa. Tepat, sesuatu yang seringnya dianggap limbah dari industri kertas dan pertanian. Kita bicara soal jutaan ton material setiap tahunnya loh. Nah, itu dia. Anda sudah berbagi sebuah makalah penelitian yang menarik banget dari jurnal RSC Advances yang menyelami harta karun terpendam ini. Dan harta karun itu namanya lignin. Lignin ya? Gampangnya, bayangin aja lignin ini kayak lem super kuat di dalam pohon, yang bikin mereka kokoh. Ini sumber daya terbarukan yang luar biasa besar, penuh dengan cincin aromatik yang kita butuhkan. Nah, disinilah masalahnya muncul nih. Lignin ini memang kaya, tapi potensinya itu terkunci. Terkunci. Bayangin sebuah peti harta karun yang digembok rapat. Gemboknya itu sesuatu yang disebut gugus metoksi. Gugus kimia ini stabil banget, nempel di cincin aromatiknya, dan bikin dia jadi nggak reaktif. Jadi kita punya harta karun, tapi nggak punya kuncinya. Tepat. Oke, mari kita bedah ini. Misi kita dalam pembahasan kali ini adalah mencoba membongkar gembok itu. Para peneliti di makalah ini mengusulkan sebuah kunci baru yang cerdas dan efisien yang mereka sebut ACLB. Acid Concentrated Lithium Bromide. Betul. Kita akan cari tahu bareng-bareng gimana kunci ini bekerja, apa aja tantangannya, dan kenapa ini bisa jadi langkah penting menuju biorafineri masa depan. Siap? Siap. Mari kita mulai dari kenapa kunci-kunci yang lama itu kurang bagus kerjanya. Nah, itu pertanyaan saya. Sebelum ada ACLB ini, apa sih yang orang coba lakukan? Dari yang saya baca, kedengarannya kayak pakai palu godam gitu ya. Kondisinya keras banget kan? Tepat, palu godam itu analogi yang pas banget. Metode-metode sebelumnya itu butuh suhu yang ekstrim, sering di atas 200, bahkan 300 derajat Celcius. Wow. Butuh tekanan yang sangat tinggi, kayak di dalam pressure cooker raksasa. Atau mereka pakai reaksi kimia yang mahal, rumit, dan seringnya sensitif banget sama udara dan air. Oh, jadi rewel gitu ya? Rewel sekali, kena uap air sedikit aja reaksinya bisa gagal total. Ini bikin prosesnya jadi nggak efisien, boros energi, dan jelas nggak ramah lingkungan. Oke, jadi mahal, berbahaya, dan rewel. Bukan resep yang bagus untuk industri skala besar. Lalu muncullah ACLB ini. Apa yang bikin dia beda? Ini kan kalau dilihat cuma campuran asam, garam, sama air. Kedengarannya simpel banget. Nah, disitulah kejeniusannya, kesederhanaan yang menipu. Oke. Kuncinya itu ada di rasio yang sangat spesifik. Mereka pakai lithium bromida atau liber pada konsentrasi yang tinggi sekali, tepatnya 61,7%. Ini bukan lagi sekedar air garam biasa. Terus jadi apa? Pada titik ini, larutannya itu berubah jadi sesuatu yang disebut hidrat garam cair atau molten salt hydrate. Hidrat garam cair. Istilahnya keren. Apa artinya itu dalam praktiknya? Bayangin begini deh, ion lithium, Li+, itu sangat haus air. Di larutan pekat ini, setiap ion lithium akan menarik dan memeluk erat 3 molekul air. Oh, jadi airnya dipegangin semua sama lithium. Betul, membentuk struktur stabil LiBr3H2O. Akibatnya, hampir nggak ada lagi molekul air yang bebas berkeliaran di larutan. Nah, ini dampaknya besar banget buat pasangan si lithium, yaitu ion bromida, Br-. Ah, jadi si bromida ini jadi tersisih. Jadi kesepian gitu ya. Persis. Dalam larutan biasa, ion bromida itu dikelilingi selubung air, yang bikin dia jadi malas dan kurang reaktif. Tapi di ACLB, karena semua air sibuk sama lithium, ion bromida ini jadi telanjang dan bebas. Telanjang dan bebas, oke. Dia nggak lagi terhalangi apapun. Kondisi inilah yang mengubahnya dari ion biasa jadi nukleofil yang super agresif. Nukleofil. Ya, saya ingat istilah ini dari kimia dulu. Sesuatu yang mencari muatan positif buat bereaksi kan? Jadi, si bromida yang kesepian ini jadi super reaktif dan cari target. Anda menangkap idenya dengan sempurna. Agresif itu kata yang tepat. Karena nggak lagi dipeluk air, dia punya kebebasan penuh dan energi untuk menyerang ikatan karbon oksigen di gugus metoksi itu.
Jadi langsung diserang gitu ya? Betul. Prosesnya, seperti di skema 1, sangat elegan. Pertama, proton dari asam, HCl, nempel di oksigen metoksi, bikin dia jadi target menarik. Lalu, bam! Ion bromida yang super reaktif itu datang menyerang atom karbon di sebelahnya, dan ikatannya putus, gemboknya terbuka. Jadi pada dasarnya, ACLB menciptakan arena yang sempurna bagi bromida untuk menang. Dan semua ini bisa dilakukan dalam kondisi yang jauh lebih lunak. Nah, ini bagian yang sangat menarik. Iya kan? Tentunya para peneliti ini nggak langsung nemu angka ajaib, 61,7% itu sekali coba, pasti ada proses trial and error yang panjang, kayak nyari resep kue yang pas gitu kan. Tentu saja. Sains itu soal optimisasi yang cermat. Mereka melakukan serangkaian eksperimen yang sangat sistematis. Dan untuk mempermudah, mereka nggak langsung pakai lignin asli yang super kompleks. Oke, Mereka pakai senyawa model yang lebih sederhana, namanya 4-propyl guaiacol, atau disingkat PG. Senyawa ini punya satu cincin aromatik dan satu gugus metoksi. Perwakilan yang baguslah untuk unit dasar di lignin. oke. Jadi mereka punya bahan uji yang bersih. Mari kita lihat hasil detektif mereka di gambar 1. Pertama, peran asam. Jadi tanpa asam nggak ada reaksi sama sekali ya? Sama sekali nggak ada. Lihat grafik A. Tanpa tambahan asam HCl, konversinya 0 besar. 0. Nggak terjadi apa-apa. Asam ini ibarat kunci kontak di mobil. Tanpa kunci itu, mesinnya nggak bakal nyala. Saat mereka mulai tambah asam sampai konsentrasinya 1,5 molar, konversinya meroket sampai hampir 100%. Oke, kunci kontak sudah nyala. Sekarang bahan bakarnya. Garam litium bromida. Di grafik B itu peningkatannya curam banget, terus tiba-tiba datar. Kayak ada titik ajaibnya. Dan itulah bukti terkuat dari teori kita tadi. Efisiensi demetilasi, pemutusan gugus metoksi, naik tajam seiring penambahan konsentrasi LIBR. Dan puncaknya di mana? Tepat di 61,7%. Angka keramat itu lagi. Angka keramat itu. Setelah lewat titik itu, nambahin garam udah nggak banyak efeknya. Ini konfirmasi telak bahwa kondisi unik hidrat garam cair, itulah mesin penggerak utamanya. Luar biasa. Jadi asam dan garam bahan utamanya. Tapi saya curiga, kayak resep kue, waktu dan panasnya juga krusial. Gimana pas mereka mulai manasin oven? Sangat krusial. Grafik C menunjukkan ini dengan jelas sekali. Pada suhu 110 derajat Celcius, yang sebetulnya masih tergolong sedang untuk reaksi kimia kayak gini, mereka bisa dapat hasil 96% cuma dalam 2 jam. Cepat sekali. Cepat banget. Coba bandingkan dengan suhu 60 derajat Celcius. Bahkan setelah 20 jam, hasilnya masih di bawah 40%. Jadi jelas, suhu yang lebih tinggi ngasih energi yang cukup biar reaksi berjalan cepat dan efisien. Baik, resepnya sudah sempurna untuk satu jenis adonan. Tapi lignin di dunia nyata kan nggak seragam. Katanya ada berbagai macam unit. Para peneliti lalu membandingkan senyawa tipe G, PG tadi dengan senyawa tipe S, PS, yang punya 2 gugus metoksi. Apa bedanya? Nah, ini temuan yang menarik dan logis. Menurut data di tabel 1, senyawa tipe S itu bereaksi lebih dari 2 kali lipat lebih cepat. 2 kali lipat? Iya, ada 2 alasan utama. Pertama, yang paling jelas targetnya ada 2. Peluangnya jadi ganda. Bayangin ada 2 pintu yang bisa didobrak, bukan cuma 1. Lebih banyak target, lebih cepat selesai. Masuk akal. Alasan kedua sedikit lebih halus soal elektronika. Adanya gugus metoksi kedua ini bikin cincin aromatiknya jadi lebih kayak elektron. Kekayaan elektron ini bantu menstabilkan langkah pertama reaksi, yaitu pas proton nempel. Jadi bukan cuma pintunya ada 2, tapi kedua pintu itu juga jadi lebih gampang dibuka. Oke, sejauh ini sistem ACLB ini kelihatannya kayak solusi ajaib. Tapi saya tahu dalam kimia nggak ada yang namanya makan siang gratis. Hehehe, betul. Resepnya berhasil untuk senyawa model yang bersih. Tapi lignin asli kan kotor dan kompleks, penuh gugus fungsional lain. Saya bayangin ini kayak mau masak satu bahan di panci yang udah penuh bumbu lain. Apa sistem ACLB ini mulai bingung dan bereaksi dengan yang nggak seharusnya? Pertanyaan yang sangat bagus, dan jawabannya adalah, iya, sistemnya mulai bingung. Disinilah kita nemu beberapa komplikasi yang penting banget buat dipahami. Kita lihat kasus pertama. Molekul yang punya gugus alkohol di rantai sampingnya, kayak senyawa PGOH. Apa yang terjadi sama dia?
Apa reaksi demetilasinya terganggu? Reaksi demetilasinya tetap jalan, tapi ada reaksi lain yang ikut nimbrung. Gugus alkohol di rantai samping itu ternyata jadi target juga. Oh, ikut diserang juga. Ikut diserang. Ia digantikan oleh atom bromin atau klorin dari larutan. Prosesnya disebut halogenasi. Dan bagian yang paling mengejutkan dari data di gambar 3 adalah kecepatan reaksi sampingan ini. Jangan-jangan lebih cepat. Jauh lebih cepat. Reaksi halogenasi ini selesai cuma dalam 20 menit. Wah, Sementara demetilasi yang kita mau butuh 2 jam buat hasil maksimal, ini kayak sistemnya, lihat, ada 2 target. Yang satu target utama yang agak sulit, dan yang satu lagi target sampingan yang gampang banget. Sistemnya langsung serang target yang gampang dulu. wow. Jadi sistemnya bisa terdistraksi oleh target yang lebih berkilau? Lalu gimana dengan pengganggu lain yang umum di lignin? Kayak gugus karbonil misalnya di vanilin, si aroma vanila itu? Nah, kalau yang ini bukan lagi sekedar distraksi, tapi masalah besar. Masalah besar. Iya, waktu mereka coba mereaksikan senyawa kayak vanilin, hasil produk yang mereka mau anjlok drastis. Kenapa? Karena dalam kondisi asam kuat, gugus karbonil ini jadi sangat reaktif dan memicu sesuatu yang disebut kondensasi yang tidak diinginkan. Kondensasi, artinya molekul-molekulnya mulai nempel satu sama lain. Tepat sekali, bayangin molekul vanilin itu kayak kepingan Lego dengan perekat di atasnya. Di lingkungan asam ini, perekatnya aktif. Satu molekul nempel ke molekul lain, terus nempel lagi ke yang lain, dan seterusnya. Jadi polimer gitu. Betul, mereka membentuk polimer panjang, gumpalan padat warna hitam atau ungu yang nggak larut. Waduh, jadi pada dasarnya bahan bakunya berubah jadi lumpur yang nggak berguna dong. Ini mimpi buruk kalau di pabrik. Pipa bisa mampet, reaktor jadi kotor. Persis, reaksi sampingan ini mencuri bahan baku dan produk dari reaksi utama, jadi efisiensinya hancur. Ini menunjukkan kalau jenis lignin yang kayak unit aldehida atau keton bakal jadi tantangan besar buat metode ini. Jadi, apa artinya semua ini? Setelah melihat semua kerumpitan ini, kesimpulannya jelas. Tetangga di cincin aromatik itu pengaruhnya besar banget ya? Besar sekali. Sifat kimia dari gugus-gugus lain itu benar-benar mendikte nasib reaksi demetilasi ini. Benar, ini semua kembali ke soal tarik-menarik elektron di dalam molekul. Dan bahkan faktor fisik kayak kelarutan. Data di tabel 3 ini nunjukin gambarannya dengan sangat jelas. Aturan umumnya gini, gugus yang mendorong elektron ke cincin aromatik kayak gugus hidroksil, OH, itu bakal mempercepat reaksi. Oke, jadi bikin lebih gampang. Betul, mereka bikin cincinnya lebih kaya elektron dan bantu seluruh proses berjalan lebih lancar. Dan sebaliknya, gugus yang menarik elektron akan jadi penghambat. Tepat, gugus penarik elektron yang kuat kayak gugus nitro, NO2, itu bakal menyedot kepadatan elektron dari cincin. Ini bikin oksigen metoksi jadi miskin elektron dan lebih sulit buat proton nempel. Akibatnya, laju reaksi melambat drastis. Harusnya bantu, tapi malah menghambat. Kasus 2-metoksitoluena dengan gugus metilnya, metil kan pendorong elektron, kok reaksinya lambat? Anda jeli sekali. Ini pengingat yang indah sekaligus. Ya, menyebalkan tentang dunia nyata dalam kimia. Secara teori, gugus metil, CH3, memang pendorong elektron lemah. Dan seharusnya sedikit bantu. Tapi kenyataannya, reaksinya lambat banget. Setelah diselidiki, alasannya bukan elektronik, tapi fisik. Senyawa ini kelarutannya jelek banget di dalam larutan ACLB. Oh, jadi sesempurna apapun teorinya, kalau bahan-bahan yang nggak bisa nyampur di dalam panci, ya nggak bakal ada reaksi. Tepat. Benar-benar pelajaran berharga, ini menunjukkan betapa pentingnya mempertimbangkan aspek praktis, bukan cuma teori di atas kertas. Lalu ada satu kasus terakhir yang digambarkan para peneliti sebagai sesuatu yang elegan. Asam 2-metoksibenzoat. Laju reaksinya luar biasa tinggi, jauh melampaui yang lain. Ada apa di baliknya? Yang menarik di sini adalah bagaimana arsitektur molekul itu sendiri bisa jadi katalis bagi dirinya. Oh ya? Asam 2-metoksibenzoat ini punya gugus asam karboksilat, COOH, yang posisinya persis bertetangga dengan gugus metoksi. Posisi yang sempurna ini memungkinkan molekul untuk melipat dirinya sendiri. Tunggu, jadi molekulnya bantu dirinya sendiri? Persis. Ia melakukan apa yang disebut protonasi intramolekuler, seperti di skema 2.
Proton dari gugus asamnya sendiri bisa langsung ia transfer ke oksigen di gugus metoksinya lewat sebuah, jembatan keadaan transisi cincin 6 anggota yang sangat stabil. Jadi dia nggak perlu nunggu proton dari HCl yang berenang-renang di larutan. Nggak perlu, dia punya jalur VIP sendiri. Wow, itu cerdas sekali. Jadi pada dasarnya molekul ini bawa katalisnya sendiri di dalam sakunya. Sebuah contoh yang sangat indah tentang bagaimana struktur menentukan fungsi dan reaktivitas di level molekuler. Oke, jadi setelah kita menelaah semua detail, dari sukses sampai komplikasi, gambaran besarnya mulai kelihatan jelas ya. Metode ACLB ini adalah sebuah terobosan. Benar. Pendekatan yang kuat, efisien, dan yang terpenting, berjalan pada kondisi yang relatif lunak. Nggak perlu lagi suhu dan tekanan ekstrim. Ini benar-benar membuka pintu untuk mengubah biomasa limbah kayu, sisa pertanian, menjadi bahan kimia yang sangat berharga. Betul sekali. Dan produk-produknya, kayak katechol dan turunan pirogalol, ini bukan produk sepele. Mereka itu blok bangunan fundamental. Katechol misalnya, bahan dasar buat bikin perekat super kuat. Oh, untuk kayu rekayasa gitu ya? Betul. Atau pestisida yang lebih ramah lingkungan. Pirogolol bisa jadi antioksidan di kosmetik atau bahkan prekursor untuk obat-obatan penting. Jadi ini langkah nyata buat beralih dari bahan baku fosil ke sumber daya terbarukan. Namun yang sangat penting, penelitian ini juga menggarisbawahi bahwa ini bukan sulap. Tentu. Prosesnya nggak sesederhana masukkan lignin jenis apapun, keluarkan produk murni. Kita harus cermat banget soal bahan baku kita. Seperti yang kita diskusikan tadi, adanya gugus alkohol bisa memicu halogenasi, adanya gugus karbonil bisa bikin reaktor mampet. Tepat. Jadi, memahami kimia di baliknya adalah segalanya. Ini bukan satu resep untuk semua jenis kairu, ini adalah seperangkat prinsip. Oke. Memahami efek elektronik, kelarutan, potensi reaksi sampingan, itulah kunci untuk bisa mengoptimalkan dan menerapkan teknologi ini dalam skala industri yang sesungguhnya. Ini benar-benar mengubah cara kita memandang setumpuk serbuk gergaji atau jerami ya. Dan ini membawa kita ke sebuah pemikiran penutup untuk Anda. Silakan. Seluruh diskusi kita hari ini berpusat pada satu hal, dekonstruksi. Benar, kita membahas cara memecar polimer lignin yang kompleks jadi molekul-molekul kecil yang lebih sederhana dan berharga. Mengambil struktur besar dan membongkarnya jadi kepingan Lego. Tapi, ini memunculkan pertanyaan besar yang berlawanan arah. Kalau kita sudah mulai bisa mengontrol reaksi kimia pada lignin dengan presisi setinggi ini, tahu mana yang harus diserang, mana yang harus dihindari, bisakah kita pakai pengetahuan ini untuk tujuan sebaliknya? Maksudnya, bukan untuk membongkar tapi untuk membangun? Tepat. Menggunakan lignin itu sendiri dengan sedikit modifikasi terkontrol sebagai kerangka untuk material baru. Tepat sekali. Bayangkan kita nggak cuma mengekstrak bahan kimia lama untuk menggantikan produk minyak bumi. Bayangkan kita menciptakan polimer atau resin berkinerja tinggi yang sepenuhnya baru. Yang sifatnya unik karena berasal dari struktur lignin yang kompleks itu sendiri. Material yang mungkin lebih kuat, lebih ringan. Atau mungkin punya sifat elektronik yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Dan semuanya berasal dari limbah kayu. Potensi yang belum tergali di sana, dalam proses konstruksi, bukan cuma dekonstruksi, bisa jadi jauh lebih besar. Apa jadinya jika kita bisa menghias kerangka lignin, alih-alih menghancurkannya? Itu adalah perbatasan baru yang sangat menarik untuk dijelajahi.